Kesan rumit saat berkreasi menggunakan janur seketika jadi hilang saat pria yang akrab disapa Pak Tua ini mulai menunjukkan keahliannya dalam merangkai helai demi helai daun muda pohon kelapa itu menjadi karya seni. Dengan gayanya yang jenaka dan telaten, dia menularkan ilmunya membuat berbagai karya dari janur kepada para peserta workshop kreasi janur kuno kini Festival 2025 yang diselenggarakan di SLG Sabtu 24 Mei dan Senin 26 Mei 2025. Pria dengan nama asli Suroso ini memang sudah ahlinya kalau urusan membuat kerajinan dari janur. Keterampilannya ini dia dapatkan dari sang kakek sejak Suroso duduk di bangku sekolah dasar. Dia sudah dikenalkan oleh tradisi membuat keterampilan dari janur ini lewat rewang di tempat pernikahan. Awal mula dolanan janur, bermain janur itu karena sering melihat kakek saya seorang mudin dan pekerjaannya harus bisa bikin kembar mayang, bikin ini, dan mau tidak mau kita harus belajar gitu. Belajar akhirnya kemana-mana ikut apa itu namanya di bawah terop itu loh, dekor manten, dekor apa itu. Ini dari kecil mulai SMP SD kita sudah belajar. Cuman untuk seninya itu kan seni tradisional, dalam arti kata tidak seperti sekarang. Sekarang kan macam-macam gitu modelnya, kita bisa lihat belajar dari mungkin dari Bali, dari kalau Jawa itu kan seperti itu, mau pengembangan kita belajar lagi. Menginjak bangku SMA di tahun 1988, bersama sang kakak, Suroso kemudian mulai sering mendapatkan permintaan untuk membuat kerajinan dari janur untuk tradisi di pernikahan. Tak hanya di Kediri, permintaan juga sampai keluar kota, seperti Tulung Agung, Blitar, Malang, dan Surabaya. Pria yang tinggal di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini menjelaskan tradisi kerajinan janur yang ada di pernikahan biasanya ada bermacam-macam. Salah satunya yang masih cukup populer hingga kini adalah kembar mayang. Tidak bisa sembarang membuat bentuk kerajinan lantaran ada filosofi tersendiri di dalamnya. Kalau kembar mayang itu nanti filosofinya kan kembar mayang ada isen-isen ini bentuknya kayak ini. Lakin plenton atasnya kan ada gini. Isen-isen itu ada burung, ada keris, ada apa namanya itu kalak spiral itu, tapi lain daerah jarang. Cuman yang intinya kalau kembar mayang itu keris, pecut, burung, payung. Yang lainnya hanya tambahan. Dan nanti ada lagi tambahnya mayang, terus pohon beringin, daunnya itu, terus apa namanya puring, terus sama andong merah. Nah, itu menggambarkan kalau burung itu kan harus dua, sepasang kan, sepasang suami istri. Kalau payung kenapa satu? Mosok rek jadi bojone payungan dewe-dewe. Kalau keris itu kan simbol seorang lelaki kan, kalau zaman dulu kan pakai keris. Namanya keris itu barang melungker, enggak bisa untuk ngiris karena bentuknya lenggak-lenggak. Kan pasti manten pakai keris. Kalau pecut itu istilahnya untuk menyambuk. Istilahnya sing lanang nakal ya digepuki sing wedok untuk kehidupan yang lebih baik, gitu kan. Filosofinya kan macam lain daerah kayaknya nggak sama kok. Ada yang Kediri itu seperti itu. Kalau ringin itu kan pohon kehidupan, melambangkan kemakmuran, terus ada puring. Dari pengalamannya yang sangat banyak, pria yang kini berusia 55 tahun ini biasa membuat kembar mayang hingga penjor. Jika sedang laris, sehari bisa 4 tempat dengan upah 1 juta rupiah. Sayang, upah membuat kembar mayang ini masih dianggap orang nyucuk bagi generasi sekarang. Saya berharap kepada dinas, kepada dinas sosial, dinas pendidikan, kalau bisa dimasukkan ke mulok, muatan lokal. Jadi nanti kita bisa jadi hari apa, hari Rabu, kita terapkan bahasa Jawa, basa Kedirian, sekalian mengenalan janur. Dan untuk anak muda jangan takut berinovasi, biarpun susah. Dalam arti susah bikinnya, tapi asik kok, asik kalau kita sudah namanya bikin asik. Tapi harus kita mulai kalau bisa dari sekolahan gitu. Dari sekolah itu. Kalau dari umum, kalau kita jangan untuk pembelajaran workshop tadi yang banyak ibu-ibu yang lebih antusias. Pemudanya kayaknya jarang. Jadi kalau kita bisa masuk ke insya Allah dinas pendidikan, dinas apa nantinya itu kan pasti semuanya bisa mulai dari SD, SMP, SMA ada pelatihan bikin janur.
Menjadi seniman janur sejak lama, menggugah sulung dari 4 bersaudara ini untuk menyebarkan semangat kepada generasi muda. Pria yang juga menjadi pengajar di salah satu kelompok belajar di kota Kediri ini, sering mengenalkan tradisi ini kepada anak-anak saat membuat dekorasi maupun saat mengajar. Dia pun berharap kesenian ini makin dikenal dan tetap dilestarikan oleh anak muda. Ini 2025